Ketika disampaikan firman, disembuhkan kami, itu yang akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkuasa. Engkau sendiri yang menyatakan bahwa akulah Tuhan penyembuh. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang berdiam diri di altar kudus Tuhan. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami terima kuasa, dari Tuhanlah kami terima mujizat, dari Tuhanlah kami terima segala apa yang baik. Karena itu pagi hari ini kami datang umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu pagi hari ini adalah pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat pujian penyembahan kepada-Mu. Sehingga akhirnya hidup kami dipulihkan, hidup kami dibenahi, hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat pujian penyembahan, ada umat Tuhan yang sudah disembuhkan. Saya percaya mujizat terjadi sampai hari ini, bahkan di rumahmu masing-masing. Sebab ada firman-Nya yang mengatakan bahwa Dialah Tuhan penyembuh kita. Tatkala kita mengangkat pujian kepada Tuhan, tatkala kita menyembah Tuhan, Alkitab katakan Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Dan kalau Allah hadir, maka engkau yang sakit, engkau dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dan saya percaya ada yang disembuhkan Tuhan hari ini di rumahnya masing-masing. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Yes. Bersaksi. Engkau yang sudah menerima kuasa Tuhan, engkau yang sudah menerima pujian penyembah, pengagungan kepada Tuhan, dan engkau disembuhkan pada saat engkau menyembah Tuhan. Bersaksi, Yesus telah menyembuhkan saya, maka saya mau ikut Yesus. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka saya mau setia dengan Tuhan. Dan Yesus bilang, engkau sudah disembuhkan, dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan ditimpakan apa yang jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan masih dalam rangkaian 7 perkataan Yesus setelah Dia bangkit. Kita sudah belajar 3 hal, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, Yesus bicara kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yang kedua, kemarin kita juga sudah belajar tentang Yesus memanggil namanya Maria. Berarti Yesus mengenal setiap pribadi kita. Dan yang ketiga, kemarin kita juga sudah belajar bersama-sama apa yang dikatakan Yesus kepada Maria. Yesus bilang apa? "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan sukacita, kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, kuasa kebangkitan Kristus memberikan jalan keluar buat setiap mereka yang tidak lagi memiliki jalan keluar. Ada kuasa dari setiap kebangkitan Kristus." Itu sebabnya kita mengerti kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dari kita terlebih dahulu memahami bahwa kebangkitan Kristus memberikan saya hidup yang berpengharapan. Setelah saya memiliki kuasa kebangkitan Kristus, maka saya harus keluar untuk membagikan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Makanya selalu saya bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin kita terbatas dalam berkata-kata, mungkin kita terbatas dalam menyampaikan pesan Tuhan, tapi kita punya sosial media kita bisa bagikan. Dan semua orang, semua teman, semua keluarga punya sosial media mereka masing-masing. Kalau kita bagikan dan kita melihat ada banyak orang terberkati dengan apa yang kita share, maka sejatinya engkau sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dengan jempolmu. Kalau zaman sekarang mainnya jempol, saudara, nggak terlalu banyak bicara, tapi jempol yang berbicara, maka orang bisa melihat. Amin. Yes. Bersaksi, memuliakan Tuhan dengan kesaksianmu. Dan hari ini kita belajar sama-sama apa yang Yesus katakan setelah Dia bangkit. Ini yang penting, ini penting di masa-masa sekarang, saudaraku. Yesus bilang dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19, ini perkataan Yesus yang keempat. Apa yang Dia katakan?
Ayat 19 dari Yohanes 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi pada saat Yesus selesai disalibkan, maka murid-murid hidup penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena gurunya sudah mati disalib. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan keberanian. Tapi pada saat itu, tak kala murid-murid ada di dalam tempat dengan ruangan yang terkunci pintunya, Yesus datang. Oh, haleluya. Apa yang Yesus bilang? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat murid-muridnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebimbangan, Yesus hadir di tengah-tengahnya memberitakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dunia hari-hari sudah terlalu banyak memberikan kabar ketakutan buat setiap anak-anak Tuhan. Dunia hari-hari ini sudah terlalu banyak membuat kabar kekhawatiran, kegentaran kepada anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa ada damai sejahtera yang sudah Yesus tinggalkan dalam hati dan hidup kita. Bahkan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Bahkan ketika dia hadir setelah dia bangkit, dia juga bilang damai sejahtera bagi kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Akhirnya di sini kita tahu bahwa Yesus memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yesus memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Engkau mau cari damai sejahtera dimanapun, kau tidak akan pernah temukan. Engkau hanya menemukan damai sejahtera itu di dalam Yesus. Karena dari Yesuslah dia memberikan damai sejahtera buat setiap anak-anak. Dan itu berita yang diberikan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau hari-hari ini engkau sedang hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, datang sama Tuhan. Karena Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Yesus ada damai sejahtera. Kalau hari-hari ini engkau kehilangan damai sejahtera, oleh karena masalahmu, oleh karena pergumulanmu, datang sama Dia. Dia akan memberikan apa? Kelegaan dalam hidupmu. Ayat 21 bilang begini, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi. Lihat. Lompat ya saudara ya. Dan tadi ayat 19. Sekarang saya mau kita baca ayat 21, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bangkit, memberikan damai sejahteranya buat saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesuslah damai sejahtera itu. Yesus damai sejahtera itu. Efesus pasal 2 ayat 14. Harusnya anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami kehilangan damai sejahtera. Ada badai, ada masalah, difitnah orang, dirugikan orang, harusnya tetap ada damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesuslah damai sejahtera itu. Efesus 2 ayat 14 bilang begini, karena Dialah, lihat saudara, Yesuslah damai sejahtera kita. Kenapa Dia dikatakan damai sejahtera kita? Karena apa? Karena Dia telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita dengan Allah. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Dia merobohkan tembok perseteruan antara manusia dengan Allah. Berarti damai sejahtera itu hanya ada dalam Yesus, itu jelas. Oh haleluya.
Itu yang membuat kita tidak takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena kita percaya hidup kita tidak bisa digoncang oleh keadaan apapun. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sehingga hari depan kita penuh dengan keberkatan. Haleluya. Ini yang kita imani, ini yang kita percaya. Kenapa? Karena kita tahu Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit, membuktikan bahwa maut tidak berkuasa. Yesus sudah bangkit, memberikan kepada setiap kita hidup yang berkemenangan, berpengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Engkau bisa punya segala sesuatu, tapi kalau engkau kehilangan Yesus, maka engkau kehilangan damai sejahtera. Dan orang kalau udah kehilangan damai sejahtera, orang hidupnya akan liar, saudara. Orang akan cari damai sejahtera itu, tapi tidak pernah menemukannya. Karena damai sejahtera itu cuma ditemukan dalam Yesus. Berbahagialah engkau yang punya Yesus. Saudaraku, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Oleh karena kedudukan, oleh karena harta, oleh karena pasangan hidup. Saya mau ingatkan, kau akan kehilangan damai sejahtera seumur hidup. Karena Yesuslah damai sejahtera itu. Haleluya. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kita adalah produk daripada apa? Kedamaian. Kita ini produk yang sudah diperdamaikan, saudara. Dengan kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah. Berarti kita yang sudah menerima Yesus harusnya hidup berdamai dengan Allah, beribadah kepada Allah. Dan kita tahu orang yang hubungannya baik dengan Allah yang tidak terlihat, harusnya hubungannya baik dengan sesama yang terlihat. Itu sebabnya saya pelajari, karena kita adalah produk dari damai sejahteranya Kristus, maka seharusnya damai Kristus itu ada dalam hati kita. Sama-sama bilang sama saya, damai Kristus ada dalam hati saya. Jangan cuma ngomong damai di hati, tapi kelakuan bejat, bos. Jangan cuma ngomong damai di hati, tapi jangan pembawa kerusuhan. Ngomongin orang, iya kan, fitnah orang, sudah dikasih dalam, tapi ngomongnya damai di hati. Kalau engkau memiliki damai di hati karena engkau sadar bahwa Yesus sudah mendamaikan dirimu dengan Bapa, maka harusnya yang pertama kita pengerti adalah kita jadi pembawa damai. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi pembawa damai. Bukankah itu yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 9? Matius 5 ayat 9, Yesus bilang begini, berbahagialah, diberkatilah, bahasa aslinya, orang yang membawa damai. Kenapa dia diberkati? Kenapa berbahagia? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi label anak-anak Allah hanya dapat dipakai oleh orang yang membawa damai. Sorry, engkau yang suka ngajak ribut, engkau yang suka ngajak bertikai, jangan ngaku anak Allah. Jangan ngaku anak Tuhan Yesus. Karena hanya mereka yang membawa damai, Tuhan Yesus bilang, yang bisa memakai dan menyandang gelar anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus. Mereka lah yang menjadi pembawa damai. Pak, suami-suami, jangan bentar-bentar ngajak ribut, bentar-bentar ngajak berantem istrimu. Demikian pula istri-istri, Bu. Ada masalah dikit dibesar-besarkan, ada masalah besar meledak-meledak. Tapi giliran berdoa nangis-nangis. Tapi kalau udah ngomong marah sama suami, marah sama istri, waduh mulutnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk sama-sama kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Kita sadar kita adalah produk perdamaian. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian Yesus. Yesuslah sumber damai sejahtera itu. Kalau kita ngaku kita punya Yesus dalam hati kita, maka seharusnya kita bisa impartasikan dalam kehidupan keseharian kita dengan sesama kita. Karena prinsip dalam rumah tangga sudah jelas. Ada masalah dikecilkan, bukan dibesarkan. Iya kan? Jangan engkau membesarkan masalah kecil. Justru sebaliknya, kecilkanlah masalah yang besar. Masalah kecil ditiadakan.
Karena kita mengerti kita adalah produk yang sudah dibawa damai, pembawa-pembawa damai. Itu yang Yesus bilang, kita anak-anak Allah yang harusnya membawa damai. Saudara dikasih dalam Tuhan, dunia tidak kurang hebat. Orang-orang di dunia tidak kurang hebat, banyak yang pintar. Dunia tidak kekurangan orang-orang kaya, banyak yang kaya. Dunia tidak kekurangan orang-orang canggih, orang-orang kuat sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi dunia kurang orang membawa damai. Sama di status sosial mediamu pun. Jadilah pembawa damai. Tunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Kalau kita tahu hidup kita ada dalam Yesus, kalau kita tahu damai sejahtera, karena Yesus bilang damai sejahtera itu ada dalam hatimu. Harusnya kita yang sudah memiliki damai sejahtera, kita bisa bagikan damai itu. Dan orang yang gak bisa bagikan damai, jelas karena dia tidak punya damai sejahtera. Dan sekali lagi saya ingatkan, Alkitab katakan damai sejahtera itu hanya dapati dari Yesus. Damai sejahtera itu hanya kita dapati dari Yesus. Engkau punya Yesus, engkau punya damai sejahtera. Engkau punya Yesus, engkau harusnya bisa mengalirkan damaimu dalam kehidupan seharian kepada orang-orang di sekeliling. Jadi yang pertama saya pelajari, karena kita adalah produk dari damai sejahtera Kristus. Dan dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka haruslah kita jadi pembawa damai. Dipertanyakan, kalau kita ngaku anak-anak Tuhan, kalau kita ngaku jadi milik Kristus, kita ngaku kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, tapi hidup kita ngajakin berantem orang, hidup kita ngomongin orang, hidup kita jadi batu sandungan buat orang, diajakin damai justru kita ngajak ribut. Dipertanyakan, mana Yesus yang kau sembah, yang tinggal dalam hati kita? Yesus mana yang tinggal dalam hati kita? Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah produk dari damai sejahtera Kristus, berarti seharusnya hidup kita, di dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus yang memerintah, yang mengalir dalam hati kita. Maka yang kedua saya pelajari, dampaknya apa? Maka kita dapat tenang, dapat hadapi setiap pergumulan kita dengan tenang, tidak dengan kekalutan. Kenapa? Karena kita tahu kalau ada damai, maka masalah apapun kita hadapi dengan tenang. Orang ngajakin ribut, orang ngajakin orang fitnah kita, orang ngerugiin kita, kita tetap tenang. Kita nggak bilang, oh lihat lu ya, gue bisa ngerugiin lu ya, gue bisa buat lebih parah dari lu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita jadi lebih jahat dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau kita tahu damai sejahtera Kristus tinggal dalam hati dan hidup kita, maka kita mengerti dalam kita menghadapi setiap pergumulan, masalah kita, tantangan yang kita hadapi, kita tetap tenang. Orang mau fitnah kita. Makanya Yesus menegur murid-muridnya pada saat mereka ketakutan di dalam perahu. Diam, tenanglah. Mungkin Yesus bicara kepada badai. Betul, Yesus bicara kepada badai. Tapi secara tidak langsung dia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada goncangan, jangan buru-buru bereaksi. Tenang. Makanya Alkitab katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jangan buru-buru bereaksi, saudara. Nah, ketenangan dalam menghadapi masalah, ketenangan dalam menghadapi badai, itu cuma didapat ketika kita mulai memiliki damai. Kalau orang punya damai dalam hatinya, orang mau buat apa kepada dirinya, dia akan tenang. Kenapa? Karena damai itu yang udah ada dalam hidupnya. Dia mau dengar berita bahwa dokter bilang kau tidak lagi bisa disembuhkan, tetap memiliki damai. Kenapa? Karena kedamaian itulah yang membuat hidup seseorang tenang. Tatkala dengar-dengar berita menakutkan, tatkala dengar-dengar berita yang tidak jelas, dia tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Yesaya 26 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Yesaya 26 ayat 3 bilang begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Lihat,
Kenapa? Sebab kepadamulah dia percaya. Jadi yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, engkau jagai dia dengan damai sejahtera. Lihat saudara, orang yang memiliki hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hatinya tetap percaya sama Tuhan. Dia dengar apapun keadaan yang membuat dia galau, yang membuat dia takut, gentar, tapi hatinya penuh dengan damai, maka dia tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya ada banyak orang yang berusaha menipu aku, ada banyak orang yang berusaha merugikan, memfitnah aku, tapi aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan Allah bisa pakai rancangan-rancangan jahat manusia untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Orang yang punya hati damai sejahtera akan dijagai Tuhan dengan keteguhan hati, saudara. Karena apa dibilang? Karena kepada Tuhan dia percaya. Karena kepada Tuhan dia percaya, jadi dia tenang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Engkau dengar kabar menakutkan hari-hari ini, kalau engkau punya damai sejahtera, engkau punya Yesus, maka engkau akan tenang. Apapun kabar menakutkan itu. Yang ketiga saya pelajari. Jadi yang pertama, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka jadilah pembawa damai. Itu udah mutlak hukumnya. Karena apa? Karena kita memiliki damai, maka kita harus bagikan damai itu kepada orang lain. Yang kedua, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera, maka kita akan dapat hadapi setiap pergumulan kita dengan tenang. Tidak dengan kalut, tidak dengan khawatir, tidak dengan insomnia yang akhirnya nggak bisa tidur tiap malam. Karena mikirin masalah, mikirin pergumulan, mikirin rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita. Tuhan yang menjagai hati kita agar kita teguh. Damai sejahtera itu memerintah dalam hati dan hidup kita, maka kita akan tenang. Yang ketiga, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka seharusnya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Murid-murid bersembunyi karena guru sudah mati, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi Yesus datang di tengah-tengah mereka memberikan damai sejahtera. Kenapa Yesus ngomong kata-katanya damai sejahtera pada saat Yesus hadir? Karena Yesus tahu ada ketakutan dalam hati murid-muridnya. Ini yang saya bilang. Orang yang memiliki hidup damai sejahtera Kristus dalam hatinya, maka harusnya dia tidak lagi memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Minimal ketakutan dan kekhawatiran tidak bisa menguasai hatinya. Lihat perkataan Yesus, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 bilang begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Yesus, damai sejahteranya Tuhan Yesus kuberikan kepadamu. Lihat saudara, damai sejahteranya Yesus diberikan buat setiap kita. Berarti bukan hanya Yesus meninggalkan damai sejahteranya dalam hidup kita, tapi damai sejahtera yang Yesus miliki itu ditinggalkan buat saudara dan saya. Sehingga harusnya kalau kita memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita mengerti kita punya Tuhan. Karena kita mengerti damainya Kristus udah ditinggalkan dalam hidup kita. Dan itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Makanya Yesus bilang, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lihat, pada akhirnya Yesus bilang, aku sudah memberikan damai sejahteraku kepadamu. Karena itu jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Berarti jelas saudara dikasih dalam Tuhan. Kegelisahan, kegentaran, ketakutan dalam hati kita karena kita tidak menyadari bahwa kita punya damai sejahtera Kristus. Apapun yang terjadi hari-hari ini, yuk sama-sama ingat bahwa saya punya damai sejahtera Kristus. Harusnya saya tidak boleh takut. Harusnya saya tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena damai itu, damai sejahtera itu tetap tinggal. Tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Yang dunia berikan sifatnya sementara. Tapi yang Yesus berikan, itu akan tetap tinggal dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Amin, saudara.
Jadi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita harusnya membuat kita tidak lagi tinggal dalam kekalutan hati. Tidak lagi membuat kita tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran akan hari depan kita. Karena kita tahu damai itu sudah diberikan dalam hidup kita. Saudara, kalau orang punya damai, minimal dia tenang buat hidup dia sendiri dulu. Karena ketika dampak itu sudah dia miliki, maka dia bisa menghasilkan buah buat orang lain yang ada di sekitar dia. Karena dimulai dari dia. Kalau dia udah berdamai dengan Allah, maka damai Allah itu ada dalam hatinya, maka dia bisa berdamai dengan orang lain. Jadi yang ketiga saya pelajari, kalau damai sejahtera Kristus sudah tinggal dalam hati kita, maka kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Apapun yang terjadi kita mengerti, Yesus tinggal dalam hati dan hidupku. Itu yang memberikan aku tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin. Tenang. Yang keempat, yang terakhir, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka yang pertama, jadilah pembawa damai. Karena hanya orang-orang yang membawa damai yang layak menyandang sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka kita dapat hadapi setiap pergumulan masalah kita dengan tenang. Tidak buru-buru bereaksi, tidak buru-buru menyalahkan keadaan, tidak buru-buru menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena damai itu udah ada. Dan yang ketiga, karena damai Kristus ada dalam hati dan hidup kita, maka kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena damai sejahteraku, kata Yesus, kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tujuan Yesus memberikan damai sejahteranya agar hidup kita tidak penuh dengan ketakutan, agar hidup kita tidak penuh dengan kekalutan menghadapi apapun. Karena itu damai sejahtera Yesus diberikan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, karena dalam hidup kita ada damai sejahtera Kristus, maka tinggallah di dalam damai itu. Maksudnya apa tinggal dalam damai sejahtera itu? Kita bisa memutuskan. Karena biar bagaimanapun damai itu tetap ada selama Yesus tinggal dalam hatimu. Tapi seringkali kita lebih mengutamakan atau kita lebih fokus kepada apa yang bukan dalam hati kita, tapi apa yang di luar daripada hidup kita. Masalah yang terjadi di luar, tapi damai Kristus itu di dalam. Apakah kita lebih mementingkan yang terjadi di luar, lebih fokus dengan terjadi di luar, atau kita lebih menyadari bahwa damai itu udah ada dalam hatiku? Sekarang apakah aku mau membiarkan dan mengizinkan damai itu menguasai hidupku? Itu keputusan kita. Makanya di poin keempat saya bilang, tinggallah dalam damai sejahtera Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Kolose pasal 3 ayat 15 begini, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara dan saya. Apa maksudnya memerintah? Dia yang pegang kendali. Bukan keadaan yang terjadi di luar yang mempengaruhi hati kita, tapi damai sejahtera Kristus yang dalam hati kita lah yang bisa mempengaruhi keadaan di luar. Ngerti sampai sini saudara ya? Jadi bukan luar yang mempengaruhi kita, tapi kita lah yang membuat situasi di luar terjadi seperti apa. Orang bisa fitnah saudara, orang bisa merancangkan yang jahat saudara, orang bisa merugikan saudara, bisa mengancamkan kejatuhan rumah tangga, keluarga, ekonomimu. Orang bisa buat apapun, keadaan di luar goncang seperti apapun. Tapi kalau kita lebih fokus kepada hati kita, oh iya ya, saya tahu bahwa dalam hati dan hidup saya ada damai sejahtera Kristus, maka saya tidak boleh terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di luar, tapi sayalah harus yang meresponi apa yang terjadi di luar dengan damai yang sudah Tuhan berikan dalam hati saya. Sehingga akhirnya keputusan kita bukan keputusan yang liar. Keputusan liar maksudnya apa? Membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas yang merugikan kita dengan merugikannya kembali. Tapi kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita, hidup kita, dan kita diperintah, dituntun, maka kita tidak lagi mempengaruhi, tidak lagi bisa terpengaruh dengan keadaan terjadi di luar. Saudara, segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali saudara, di luar sana. Di luar daripada hidup kita bisa saja terjadi dari apa yang kita inginkan. Tapi keputusan kita dan sesuai dengan apakah damai itu yang memerintah dalam hati kita,
kita bisa memberikan dampak yang terjadi di luar. Dampaknya jelas, kita bisa menjadi liar atau kita bisa meredam, karena kita tahu damai itu yang ada dalam hati kita yang memerintah. Tidak kita biarkan ego kita, tidak kita biarkan kedagingan kita yang memerintah. Jadi izinkan damai sejahtera Kristus yang sudah tinggal dalam hatimu itu memerintah dalam hidupmu. Engkau yang hari ini mendengar kabar bahwa engkau masih sakit, engkau yang hari ini mendengar kabar suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, engkau yang hari ini mendengar kabar terjadi goncangan ekonomi, terjadi goncangan dalam usahamu, engkau mendengar kabar itu semua terjadi di luar engkau. Tapi damai itu ada di dalam, karena Kristus di dalam hatimu. Maka damai itu dalam hatimu. Dan jangan sampai dia tidak memerintah, karena nantinya daging egomu yang akan memerintah. Dan kau akan merespon setiap masalah yang terjadi dengan kedaginganmu, dengan egomu. Tapi kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah, jelas, maka dia tidak buru-buru menghakimi dengan keadaan yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Itu yang Daud alami. Dia tidak buru-buru membunuh Saul, dia tidak buru-buru membinasakan saudara-saudaranya Yusuf. Kenapa? Karena damainya itu memerintah. Hari ini kita mengerti kita sudah punya damai. Izinkan damai Kristus itu memerintah dalam hati kita. Dia yang pegang kendali, sehingga keadaan apapun di luar tidak bisa mempengaruhi kejiwaan kita, tidak bisa mempengaruhi emosi kita. Kenapa? Karena yang memerintah di hati kita itu damainya Kristus. Dan kalau damai Kristus memerintah dalam hidup kita, maka kita akan melihat segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, karena kami tahu kami adalah produk yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Yesus adalah damai sejahtera kami. Yesuslah yang memerintah dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna atas kami. Kami berterima kasih karena damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan dalam hidup kami, sehingga akhirnya kami bisa membawa damai di tempat di mana Tuhan utus dan kami berada. Kami bisa tetap tenang dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah yang terjadi di hadapan kami, karena damai itu ada dalam hati dan hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu kami tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena damai Kristus yang memerintah. Dan biarlah apa yang terjadi di luar kami tidak bisa mempengaruhi hidup kami, karena damai sejahtera Kristus yang tetap tinggal dan memimpin kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar betul kami adalah ciptaan Tuhan, kami berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan damai itu di hati kami tatkala kami tinggal di dunia ini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup dan tetap memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi ini ya Bapak, bahkan setiap hari kami datang beribadah kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, bahkan kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa secara khusus, biarlah setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini gentar menghadapi masalah, gentar menghadapi pergumulan, gentar menghadapi pemberitaan-pemberitaan yang kau dengar hari-hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka. Biarlah damai-Mu dalam hati mereka itu menyala-nyala di dalam nama Yesus. Damai-Mu dalam hati mereka itu memerintah dalam hidup mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kegalauan hati, karena damai sejahtera yang daripada Tuhan itu memerintah dalam hati mereka, terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman.
Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau tenang. Sebab ketika kami tenang, kami dapat berdoa. Ketika kami tenang, kami dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan yang kami harus hadapi. Biarlah damai Tuhan memerintah dalam hati kami. Bapak, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini. Kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kami berdoa bersatu hati menyerahkan setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan. Mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa pada saat live ini berlangsung di kolom komentar yang ada. Mereka yang menitipkan pokok-pokok doa melalui WhatsApp yang ada ya Tuhan. Bahkan mereka yang menitipkan pokok-pokok doa melalui Messenger Facebook. Hamba bawa setiap pokok-pokok doa mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Allah campur tangan, Allah berkuasa, Allah membuat jalan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli, mereka temukan kuasa, mereka temukan jalan keluar, mereka temukan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa juga buat setiap mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa biar rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan, sehingga rumah tangga mereka akur, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Suami dan istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat hubungan antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang rusak, yang mungkin hari-hari ini sedang ribut, bertengkar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ingatkan anak-anak-Mu ya Bapa, bahwa mereka adalah pembawa-pembawa damai. Mereka harus menjadi pembawa damai untuk berdamai dengan orang tua mereka, untuk berdamai dengan anak-anak mereka, untuk berdamai dengan mertua menantu mereka, untuk berdamai dengan adik dan kakak mereka. Sebab damai itu ada dan tinggal dalam hati anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu yang hari-hari ini berdoa buat kesembuhan. Kami percaya sampai saat ini Yesus kami membuat mujizat. Sampai hari ini kami percaya Yesus kami menyembuhkan setiap mereka yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar di dalam nama Yesus. Bahkan yang terpapar COVID sembuh dalam nama Yesus, sempurna sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, lever sehat, jantung sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Empedu sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Prostat sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, segala campur tangan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus menyembuhkan, kuasa Roh Kudus melawat. Haleluya. Kami percaya darah Yesus menyuci kuduskan setiap kami. Bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami sudah sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati buat perekonomian setiap anak-anak Tuhan. Buat setiap mereka yang hari-hari ini tergoncang ekonomi mereka. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Buat setiap mereka yang berusaha, mereka yang bisnis, mereka yang bekerja, mereka yang dagang, di dalam nama Tuhan Yesus biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Sehingga ada saja berkat-berkat Tuhan, ada saja kekejutan-kekejutan yang dahsyat yang Allah buat dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh lihat sungguh Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tidak akan pernah mereka mengalami kekurangan suatu apapun yang baik, karena Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pekerjaan mereka. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, di dalam nama Yesus terbuka lapangan pekerjaan bagimu. Tuhan tempatkan engkau dalam perusahaan yang baik, dengan penghasilan yang baik, di dalam dengan nama Yesus Tuhan. Tuhan buka jalan bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa hari ini, pagi hari ini, buat orang-orang muda secara khusus. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Saudara orang-orang muda, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Maupun kau orang tua yang berdoa buat anak-anakmu, buat cucumu, taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa secara khusus. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda ini yang secara khusus pagi hari ini bersama-sama ikut dalam doa pagi ini. Kami berdoa agar Tuhan mengaruniakan kepada setiap mereka pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, karena kami percaya ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata pada manusia tidak baik kalau mereka hidup seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan kami percaya bahwa mereka juga akan mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus,
Tuhan kirimkan. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, Tuhan pertemukan mereka. Sehingga mereka mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan mengasihi dan mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat hubungan mereka, hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang berdoa buat hubungan mereka saat ini, Tuhan lihat. Jika di antara mereka hubungan mereka membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, membuat mereka semakin terhilang dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus terputus. Biarlah Tuhan yang memberikan terbaik buat anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan lihat jika di antara mereka membawa hubungan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, biarlah hubungan mereka semakin bawah kemuliaan Tuhan dan semakin menjadi baik, bertumbuh dalam iman, saling mengasihi, saling menghargai. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat orang-orang muda, biar masa depan mereka masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa. Jauhkan dari pergaulan yang buruk, jauhkan dari pergaulan yang merusak. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Nah, pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus buat setiap mereka dalam rumah tangga mereka yang memiliki kerinduan untuk menghadirkan suasana sorga dalam kehadiran anak-anak yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan. Bapa, hamba berdoa buat setiap istri-istri yang pagi hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati kandungannya. Bukakan kandungannya ya Allah, sehingga mereka dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi. Bahkan suami-suami diberkati dengan kesehatan reproduksi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan, ada kesepakatan antara suami dengan istri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mereka keluarga kami, mereka kerabat kami, mereka kenalan kami yang selama ini mungkin masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa buat istri kami, buat suami kami, buat orang tua kami, buat anak kami, buat adik kakak kami, mertua, menantu kami, buat teman-teman kami yang mungkin mereka belum mengenal Yesus. Bapak, kami membawa nama-nama mereka. Kami sebutkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebutkan nama mereka, saudara. Kita mau sebutkan nama mereka satu persatu, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami doakan nama ini. Kami ucapkan berkat Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Bagian kami bersaksi, tapi kami percaya bagian Roh Kudus adalah melawat menjamah setiap mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan mereka ya Tuhan. Bahkan kami terus doakan buat umat mayoritas bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan tuntun dalam terang jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami mengasihi kota di tempat di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan melawat Indonesia di dalam nama Yesus. Shalom atas Indonesia. Turun damai Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga setiap mereka yang menangani pandemik ini. Di dalam nama Yesus beri kebijaksanaan bagi mereka. Bahkan kepala-kepala daerah kami berdoa buat gubernur, kami berdoa buat wali kota, kami berdoa buat bupati. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Beri hati yang mengasihi warga yang mereka pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup mereka, keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Jaga sertai mereka ya Bapa, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemik ini. Kami doakan di dalam nama Yesus. Baik mereka TNI, Polri, kami berdoa buat dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan volunteer yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memagari, membentengi setiap mereka. Kami doakan, dijauhkan, diluputkan mereka dari virus COVID. Mereka berdiri di garda terdepan. Mereka Tuhan topang, mereka Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Baik mereka maupun keluarga mereka disertai oleh Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami. Mereka yang menyebarkan roh-roh kebencian, roh-roh perpecahan atas bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Roh Kudus jamah, Roh Kudus selawat setiap mereka, sehingga mereka bertobat, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat. Kami berdoa juga buat setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan di dalam kegelapan. Kami doa tersingkap dalam nama Yesus, disingkapkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Mereka kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi Indonesia. Maka Indonesia dijamah Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Berlalu pandemi ini atas Indonesia, di dalam nama Yesus. Kami akan melihat grafik terpaparnya orang-orang di bangsa ini akan segera menurun dan akan menghilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan lihat adanya pertobatan jiwa-jiwa terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, bahkan Tuhan pakai masa-masa pandemik ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan dalam nama Yesus. Pakai hidup kami untuk menjadi pembawa damai ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami, biar kami tidak hanya terfokus dengan apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tidak hanya terfokus dengan apa yang menjadi penderitaan kami, melainkan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami masih mengalami pergumulan, tapi kami hidup dipakai oleh Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, karena kami ada untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, umat-Mu. Mereka yang tinggal di Indonesia bagian barat, mereka yang tinggal di Indonesia bagian timur, mereka yang tinggal di Indonesia bagian tengah. Biar Allah turut memberkati mereka di sepanjang hari berjalan ini. Karena itu umat Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu Bapa. Mereka yang mengarahkan tangan mereka, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun berkat-Mu atas hidup mereka. Dalam keberkatan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera turun melimpah-limpah dalam hati mereka. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat penghiburan turun melimpah-limpah dalam hidup mereka. Mereka diberkati dengan segala apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Yesus katakan bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan kembali lagi, jangan lupa membagikan ibadah doa pagi ini, sehingga banyak umat Tuhan juga ya turut kita doakan bersama-sama, menerima kuasa, menerima lawatan Tuhan. Bahkan banyak umat Tuhan boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kita ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Secara khusus besok hari Sabtu, saya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.